kalau pemerintah gagal mengurangi backlog, sama saja pemerintah membiarkan lahan yang jumlahnya tetap itu dimanfaatkan oleh orang untuk spekulasi dan seterusnya. Ini yang menjadi sebuah persoalan ketidakadilan gitu. Karena kecepatan pemerintah ini menjadi esensial kalau memang ingin mensejahterakan rakyat secepat-cepatnya. Ketika Pak Harto lengser, perumahan yang dibangun oleh waktu itu Pak Akbar Tanjung ya 9398 itu 230.000 sampai 250.000 per tahun. Pada tahun 97. Iya, iya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat di BTN itu tercatat itu hanya 220 paling tinggi. Lebih rendah dong. Justru itu katakanlah sama gitu dengan 200 ribuan. Berarti kan 25 tahun ini tidak ada sebuah terobosan kebijakan yang bisa melipat gandakan supply untuk menurunkan backlog. Kan itu persoalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Freedom Talk, berjumpa kembali bersama saya Cahya Gunawan. Dalam podcast kali ini kita akan membicarakan tentang industri perumahan nasional. Dalam struktur kebutuhan kehidupan masyarakat, perumahan atau papan itu adalah kebutuhan tersier mungkin ya, setelah kebutuhan pangan dan sandang. Namun demikian, ini walaupun termasuk kebutuhan tersier, rumah ini menjadi kebutuhan pokok juga sebenarnya. Artinya setiap kepala keluarga pasti suatu saat cepat atau lambat pasti butuh rumah. Nah, dalam perbincangan ini saya sengaja mengundang pengamat properti yang barangkali publik sudah tahu karena orangnya cukup dikenal, yaitu Bung Panangian Simanungkalit. Apa kabar Bang? Kabar baik, Bung. Waduh, udah lama nih Bang. Udah lama gak besu. Bang, kita kan sudah membicarakan soal perumahan ini sudah lama ya. Dan kebetulan ini kita berbicara tentang industri perumahan ini karena bertepatan dengan Hari Perumahan yang akan jatuh tanggal 25 Agustus ya. Nah, ini kita ketahui Bang, ini antara pasokan dengan kebutuhan atau backlog ini masih cukup tinggi Bang. Iya, betul. Yang mencapai 12 juta lebih ya. Betul. Nah, ini kenapa Bang? Backlog ini kok tidak turun-turun dari setiap pemerintahan ke pemerintahan, terutama dalam era reformasi ini. Ini persoalan perumahan ini menjadi persoalan dari tahun ke tahun. Apa persoalannya Bang? Ya, seperti Gun tadi bilang bahwa backlog ini bukan turun, bahkan naik 2,5 kali lipat. Kenapa? Pada zaman Pak Harto dulu, di mana saya juga menjadi pengamat pada waktu itu, tahun 98 backlog itu cuma 5,3 juta. Nah, jadi itu kan presiden yang kedua. Ya, sekarang presiden yang ke-7. Berarti ada 5 presiden kan? Backlog itu malah 12,7 juta. Ya kan? Itu sesuai dengan pidato presiden yang kemarin. Jadi menunjukkan apa? Kesenjangan antara kebutuhan di satu sisi dengan supply di sisi lain itu masih melebar. Berarti juga menunjukkan kesenjangan sosial. Karena apa? Tanah itu kan tetap. Jadi kalau nggak bertarung dengan kecepatan, ya itu kan berarti kalau pemerintah gagal mengurangi backlog, sama saja pemerintah membiarkan lahan yang jumlahnya tetap itu dimanfaatkan oleh orang untuk spekulasi dan seterusnya. Ini yang menjadi sebuah persoalan ketidakadilan gitu. Karena kecepatan pemerintah ini menjadi esensial kalau memang ingin mensejahterakan rakyat secepat-cepatnya. Itu gambarannya selama 25 tahun. Gitu. Jadi kalau Anda bilang tadi kenapa? Tentu pemerintah belum mampu membuat sebuah, kalau dikatakan terobosan juga boleh, atau mampu membuat sebuah kebijakan politik yang lebih fundamental sehingga
semakin tahun jumlah supply itu semakin naik, kan itu persoalan. Karena saya katakan tadi ketika Pak Harto lengser, perumahan yang dibangun oleh waktu itu Pak Akbar Tanjung ya 9398 itu 230.000 sampai 250.000 per tahun pada tahun 97. Nah sekarang ini kalau kita lihat di BTN itu tercatat itu hanya 220 paling tinggi. Lebih rendah dong kalau gitu ya. Justru itu katakanlah sama gitu dengan 200 ribuan. Berarti kan 25 tahun ini tidak ada sebuah terobosan kebijakan yang bisa melipat gandakan supply untuk menurunkan backlog. Kan itu persoalannya. Ini karena anggarannya tidak tersedia atau dialihkan untuk keperluan yang lain ya Bang? Ya tentu saja. Misalnya contoh anggaran pendidikan kita kan sampai 20%. Berarti sampai 500-an triliun. Anggaran perumahan itu cuma 25 triliun. Ya berarti kan cuma hampir hanya 1% dari APBN kurang lebih gitu loh. Jadi artinya pelaku-pelaku industri perumahan dilihat dari sudut pandang pemerintah maupun DPR seakan-akan tidak merasa memerlukan penambahan anggaran untuk membuat backlognya itu turun ya. Gitu loh. Jadi ini lebih kepada kebijakan. Lalu kebijakan ini kan lebih kepada keberpihakan. Karena pelaku-pelaku kebijakan itu kan bertempur untuk mengajukan argumentasi. Argumentasi perumahan itu tidak dipandang perlu. Nah, itulah bukti 25 tahun ini. Nah, berarti keberpihakan pemerintah terhadap penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu tidak ada Bang? Atau rendah gitu ya? Ya udah pasti rendah. Kenapa? Balik lagi, waktu Pak Harto meninggalkan panggung politik, 5,3 jumlah backlog. Ya, sekarang 12 juta, berarti 2,5 kali lipat. Ini membuktikan terjadi kesenjangan sosial di masyarakat. Padahal dulu Bung Hatta pada waktu Kongres Perumahan di Bandung pertama kali tahun 50 bulan Agustus, itu makanya kenapa Hapernas itu jadi bulan Agustus gara-gara Bung Hatta itu membuat tanggal 21 sampai tanggal 25 Kongres itu. Dia beliau mencita-citakan bahwa 50 tahun ke depan Indonesia seharusnya merdeka dalam pemenuhan kebutuhan rumah. Berarti kalau 50 tahun 50 kan tahun 2000. Kita sekarang tahun 2023 masih menganga 12,7 yang kita proyeksikan kalaupun pemerintah itu niat, misalnya pemerintahan yang akan datang lah, membangun minimal 600.000 supaya membuat cita-cita Bung Hatta itu terjadi, itu pun tahun 2045, 20 tahun dari sekarang 21 tahun lah. Nah itulah harapan dari semua rakyat Indonesia, kalau bisa presiden mendatang, bagaimana membangun minimal 600.000 untuk menolkan backlog. Tetapi pada saat yang sama kan tumbuh penduduk kan, karena menurut statistik penduduk Indonesia pada tahun 2045 itu kan 320 juta. Dibandingkan dengan sekarang itu kan kurang lebih 275. Berarti kan ada 55 juta keluarga. Gitu loh. Maksudnya apa? Ada 700 ribuan sampai 800 ribu dibutuhkan per tahun. Jadi kalau ditambah tadi menolkan backlog 600, berarti minimal presiden yang akan datang kalau ingin 2045 nol backlognya ya bangunlah 1,3 sampai 1,4 juta rumah real. Gitu. Bang, ini sebenarnya kriteria masyarakat bawah yang layak mendapat pembiayaan perumahan dari negara ini apa kriterianya, Bang? Ya, kriterianya penghasilan di bawah 7 jutaan. Ya, jadi kalau kita terjemahkan itu sekarang, memang kalau dia pegawai formal, ya ASN lah katakan, itu tingkat mungkin setelah 5 tahun bekerja lah itu, ya kurang lebih di bawah 7 juta. Kalau dia itu pegawai swasta, UMR, contoh, kalau dia berpasangan misalnya, milenial, UMR, itu sudah masuk. Karena kan kalau 4 jutaan lah kali 2 kan 9 atau 8 juta. Nah, kan bisa mengusulkan 2 orang kan, walaupun menanggung 1 ya. Jadi bisa dikatakan sebagian besar penduduk Indonesia yang bekerja di sektor formal, yang punya catatan gaji gitu ya, harusnya memang itu menjadi sasaran utama dari program pemerintah itu. Ya, jadi yang backlog itu juga di situ, jumlahnya yang paling banyak. Memang ada juga satu bagian masyarakat yang jumlahnya juga besar, hampir 50% dari tenaga kerja Indonesia
yang di sektor informal. Misalnya tukang bakso, Iya, iya. yang pedagang-pedagang di pasar, kan dia tidak bisa memiliki daftar gaji. Iya, iya. Tapi Bank BTN sudah membuat sebuah terobosan untuk bisa mengajukan kredit. Karena sasaran dari subsidi itu pun masuk itu. Nah, cuman kebanyakan yang dominan kita dengar itu kan ASN, kemudian ASN, TNI, Polri yang baru masuk lah ya kurang lebih ya, yang di bawah itu. Tapi kalau memang ingin melakukan terobosan harusnya orang-orang yang non formal ini juga harus disuplai kebutuhannya. Iya, iya. Dulu di zaman Orde Baru, Bang, Ya. ada konsep pembangunan perumahan 136. Bahkan ini oleh Kementerian Perumahan waktu itu diwajibkan kepada pengembang swasta untuk membangun 1 rumah mewah, 3 rumah menengah, dan 6 rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ya. Nah, apakah rendahnya backlog waktu itu juga karena ada konsep itu, Bang, sehingga pembangunan perumahan untuk rakyat itu terbantu oleh partisipasi dari pengembang swasta juga. Ya. Apa itu ada kaitannya nggak, Bang? Pasti sedikit banyak ada. Tapi faktanya beberapa kali menteri mengeksekusi aturan 136 itu nggak pernah ada yang jalan. Nah persoalannya adalah pengembang ini kan tidak mudah tanda petik untuk di law enforce sama pemerintah. Kenyataannya begitu ya. Dulu ada pernah salah satu menteri namanya Jan Faridz pernah membuat sebuah pengaduan seperti itulah. Bagaimana dia supaya ingin berkeras supaya pengembang itu mematuhi sebuah aturan. Tapi persoalannya kan selama undang-undang atau kalau dulu itu SK Menteri, selama undang-undang itu tidak bisa di-enforce, ya kan? Buktinya banyak pengembang yang masih melarikan uang konsumen. Padahal dari dulu itu udah klasik dulu satu kelompok wartawan dulu di mana gitu di Bogor gitu. Pengembangnya kabur, uangnya dibawa kabur. Loh, wartawan kan bisa bersuara lebih nyaring gitu. Tapi apa efeknya nggak ada. Pemerintah kafilah tetap berlalu aja. Ya. Belakangan ini Anda lihat ada di Cikarang sana kan sampai pergi ke DPR karena dia melihat Menteri Perumahan udah nggak ada, dia pergi ke DPR mengadu sampai dimaki-maki DPR-nya, nggak pengaruh gitu loh. Dan itulah kesenjangan antara posisi developer sebagai supplier untuk memenuhi kebutuhan yang sangat besar sekali di masyarakat, seakan-akan seperti bisa dianalogikan seperti raja dengan hamba. Jadi yang menentukan itu raja, lalu yang membuat raja ini bisa tunduk pada keinginan negara dalam undang-undang itu pun nggak bisa di-endorse oleh negarawan kita, politisi-politisi kita. Itulah kuatnya posisi dari supplier ini. Nah, berarti kan ada masalah di bagaimana mengenforce suatu aturan yang tegak untuk mensejahterakan rakyat di satu sisi, dan di sisi lain supaya pengembang-pengembang ngikut apa yang diinginkan oleh negara gitu ya dalam menstabilkan kesejahteraan. Tetapi itu tidak mudah. Jadi, kita kan udah bicara setelah reformasi nih ya, setelah reformasi 25 tahun, nggak mudah ternyata. Itu sudah berapa kali ada isu di masyarakat bahwa akan diadakan sebuah penegakan hukum dan semacamnya, tapi nggak ada buktinya ya. Backlog itu udah tahun 12 juta kan? Itu. Jadi Bang, bagaimana supaya meningkatkan anggaran untuk pembangunan perumahan untuk rakyat berpenghasilan rendah itu? Ini tergantung kepada anggaran atau komitmen dari pemerintah, ini presiden misalnya. Ya, saya sangat yakin komitmen. Karena begini. Apa yang kita alami pasca reformasi, pasca kejatuhan Pak Harto adalah kebijakan-kebijakan ekonomi kita kan tidak terlalu jelas untuk mengarah kepada kesejahteraan rakyat. Kita mengenal ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila kan ekonomi yang dikatakan oleh orang Barat itu di tengah, mendayung di antara dua karang ya, masih ingat dulu ya. Nah, jadi artinya kalau mendayung di tengah dua karang berarti tidak menahan orang yang atau pengusaha besar menjadi lebih besar, tidak menahan. Tapi pada saat yang sama
memperhatikan, iya kan, keberadaan masyarakat akibat dinamika ekonomi, sehingga masyarakat yang terbanyak ini jangan terkena dampak yang buas dari perilaku pasar yang sangat dinamis ini. Kan itu sebenarnya. Dia berarti melindungi. Nah, berarti kalau bicara mengenai melindungi, itu kan lebih kepada mindset. Nah, habis mindset baru kebijakan. Mindset siapa? Tentu mindset presiden. Karena presidenlah yang menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus. Jadi kalau misalnya presiden yang akan datang mengatakan di dalam pikirannya, saya mau membangun 1 juta rumah real, bisa diawasi pemerintah dan oleh masyarakat. Udah jelas berarti 4 kali dari sekarang, karena sekarang kan 200. Ya gitu loh. Jadi harus ada komitmen yang kuat dari seorang negarawan yang disebut presiden, kepala pemerintahan dan kepala negara untuk membuat bonus demografi ini sekaligus membuat rencana jangka panjang pembangunan Indonesia untuk menjadi 5 negara terbesar di dunia tahun 2045 di benaknya beliau itu dari hari ini. Jadi tim-tim ekonominya akan membuat ya model ekonomi Pancasila yang midway, jalan tengah. Jalan tengah itu. Nah, gitu loh. Jadi dari pikiran negarawan, nanti akan diikuti oleh kabinetnya dan DPR yang mewakili partainya akan melobi ya, untuk meloloskan itu kan. Jadi itu nggak sulit sebenarnya gitu. Kalau ada keinginan baru komitmen gitu. Jadi keinginan dulu. Berarti dalam 10 tahun terakhir ini komitmen pemerintah terhadap pembangunan perumahan itu sebenarnya nggak ada Bang ya? Kurang Bang. Iya, contoh ya. Pemerintah ada jargon pembangunan rumah 1 juta. Iya. Tapi kenyataannya sekali lagi kalau ada 1 juta kali 9 tahun kan 9 juta. Harusnya backlog yang sekarang tinggal 3 juta. Tinggal 3 juta. Malah masih 12 juta. Loh, itu dia. Jadi ayam berlalu kan gitu Pak. Jadi iya kan berkokok ya kan. Jadi maksud saya balik lagi kepada kenyataan. Apapun yang dibuat oleh pemerintah sebagai jargon itu di ujungnya itu akan selalu kelihatan apa yang terjadi gitu. Jadi kalau pertanyaan Gun tadi, apakah 10 tahun ini bisa dikatakan pembangunan perumahan itu tidak memenuhi harapan masyarakat? Jelas, karena dalam 9 tahun ini digabungkannya Menteri Perumahan masuk dalam PU, kita lihat bagaimana Kementerian PU memberikan perhatian kepada perumahan. Bahkan 1 dari 6 ditjen di dalam PUPR itu perumahan, 1/6. Di zaman Pak Harto dulu ditjen itu perumahan, tapi hanya 3 ditjen ketika zaman Pak Kosmas Batubara dan Siswono. Nah, kenapa dibuat oleh Presiden Soeharto menjadi perumahan secara mandiri, Menteri Negara? Tadinya Menteri Pemuda, Menteri Negara. Itu karena concernnya. Jadi kalau kita katakan bukti dari sejarah, Soeharto itu adalah negarawan terbesar yang memikirkan perumahan di Indonesia. Terbukti dari naiknya 3 kali lipat jumlah backlog, ya kan? Nah, gitu loh. Jadi kepemikiran Pak Harto membangun Perumnas, ya kan, masih ingat tahun 70. Iya. Nah, tapi sekarang Perumnas coba lihat. Nah, udah nggak berdaya. Itu sekaligus mengkonfirmasi 25 tahun pemerintahan reformasi memang lemah komitmennya untuk membangun rumah rakyat gitu loh. Bang, sebenarnya berapa sih anggaran yang ideal untuk membangun perumahan rakyat sehingga backlog ini bisa teratasi, Bang? Ya, katakanlah begini, pemerintah mau membangun 600.000 ya kan, untuk menolkan backlog sampai tahun 2045. 600.000, kalau sekarang 200.000 kan rata-rata kurang lebih 100 juta lah satu unit. Menurut saya itu terlalu besar. Karena begini Gun, seorang yang katakanlah milenial tadi, sekarang berumur 30 baru married, lalu diberi 20 tahun konsesi untuk membayar KPR dengan bunga 5%. Menurut saya terlalu panjang. Kan ekonominya kan nanti akan mandiri. Karena kalau satu anggaran hanya memenuhi 1 orang, ya nanti kan terlalu berat pemerintahnya. Jadi harusnya tidak perlu 20 tahun dikasih subsidi, dikasih 10 tahun aja. Berarti yang tadinya bisa dibangun rumah katakanlah 200.000 dengan mengurangi jumlah waktu subsidi dari 20 jadi 10 itu bisa jadi 400. Nah, itu contohnya, itu bisa dilakukan. Nah, kemudian menambah anggarannya. Kalau sekarang 25 triliun ya, dibikinlah jadi 50. 50 dibagikan dengan APBN itu masih 1,5%.
Ya kan? Masih jauh lah gitu, nggak terlalu, itu masih adil lah gitu. Jadi kalau 50%, kalau 2 kali lipat jadi 50 triliun, lalu diperpendek jumlah subsidinya dari 20 jadi 10, itu bisa dibangun sampai ya 1 juta, bisa 4 kali lipat gitu. Nah itu yang harus dilakukan. Jadi anggaran ditambah, tapi pemberian subsidi dikurangi tenornya. Nah, nanti setelah 10 tahun juga mereka kan tumbuh ekonominya. Jadi giliran berganti gitu kan. Nah, kalau DPR nanti memang presiden nanti memiliki frekuensi yang sama dengan DPR, berarti menolkan backlog itu bukan tidak mungkin. Itu maksud saya. Itu the point saya. Tidak harus nunggu 2045 gitu. Atau bisa lebih cepat kalau itu anggarannya? Kalau lebih cepat agak sulit. Kalau bisa dibikin 3 kali lebih cepat. Contoh misalnya dari 25 menjadi 75 bisa lebih cepat. Karena saya udah pernah tanya BTN waktu tahun 97 sampai sekarang apa bedanya dalam memproduksi KPR? Dia bilang sama aja. Itu soal dana doang. Karena mereka ini sudah 30 tahunan di situ, lalu kemudian mereka sekarang lagi membangun apps, aplikasi yang bisa lebih cepat lagi gitu. Jadi masalah dana tetap gitu. Selama pemerintahannya 20 triliun, dikasih kebijakan 20 tahun ya 250.000. Tapi kalau 20 triliun kebijakan jadi 10 tahun itu 500.000. Kalau 50 triliun kebijakan 10 tahun itu jadi 1 juta gitu. Jadi BTN sih nggak ada masalah gitu. Lalu kementerian Bang, apa perlu ada tersendiri seperti dulu lagi? Ya, saya kemarin diundang Purwavera ya, mengundang sekitar 25 wartawan, ada sekjen, ada ketua REI, mengatakan Himpera, APRC, mengatakan begitu. Karena mereka ini sekarang REI itu 6.500, APRC itu sekitar 2.500. Anggotanya ya? Iya, Himpera itu sekitar 1.000. Jadi udah 10.000-an ini semua. Bayangin udah 10.000 yang punya perusahaan, tukang kalau sampai karyawan itu bisa 20 sampai 1.000 kan, kayak BSD gitu. Jadi artinya apa poinnya, bahwa mereka merasakan selama digabungnya 2 kementerian ini mereka jadi lebih kesulitan gitu. Bahkan kadang-kadang mereka mau ketemu menteri pun mereka langsung berpikir, wah menterinya lagi ngurus IKN contoh misalnya. Jadi memang mereka jadi segan juga ketemu dengan dirjen. Apalagi dirjennya nanti 2 tahun ganti juga itu. Waduh. Nah tadi Abang bicara soal IKN, apa kan di daerah baru ya pasti dibangun perumahan juga. Ini sebenarnya perumahan di IKN untuk siapa Bang? Untuk pegawai atau untuk? Kalau yang saya lihat sekarang kan baru dibangun untuk menteri 36. Kemudian untuk perumahan rakyat sepertinya dibangun juga untuk ASN yang akan masuk pindah ke sana. Kan direncanakan ASN itu 500.000 sana. Nah cuman kan ada juga mungkin ASN yang memiliki rumah di Balikpapan, mungkin kan Balikpapan sangat dekat sama Samarinda. Tetapi pemerintah udah merencanakan akan membangun rumah sejumlah orang yang akan dipindahkan secara bertahap gitu. Kira-kira bakal terwujud nggak tuh Bang? Kalau pemerintah enggak dong, kalau pemerintahan yang akan datang mengelanjutkan, misalnya presiden yang terpilih, kita dengar-dengar ya, bahkan Anies pun ya, orang yang dianggap ya tidak terlalu inline dengan pemerintah sekarang, mengatakan dia akan melanjutkan. Artinya apa? Karena udah ada undang-undangnya. Nah, maksud saya gitu. Nah, jadi masalah komitmen politiknya sebagai presiden yang terpilih, apakah akan sejalan dengan pemerintah yang sebelumnya sekarang ini dalam konteks bobot ya. Itu bergantung pada isi pikirannya kan. Tapi secara legal akan diteruskan. Berarti kan 3 calon presiden itu mengatakan dia akan meneruskan. Itu. Oke, jadi dampaknya terhadap pembangunan perumahan di IKN itu gimana Bang? Dampaknya udah pasti. Apakah akan mengatasi backlog juga itu Enggak, karena itu kecuali perpindahan. Pak. Iya, dia mengakomodasi kepindahan aja. Karena kan kalau 500.000 orang dari sini ke sana pasti kosong rumahnya di sini. Iya. Nah, rumah menteri juga kan gitu. Kementerian yang di Kuningan itu kalau di bawah kan kosong. Jadi itu tidak mengutak-atik supply untuk menurunkan backlog, enggak. Kalau backlog memang murni pemikiran presiden yang disebut visi besar ekonomi Pancasila dengan DPR yang akan datang yang mau memiliki frekuensi yang sama untuk menuntaskan backlog. Nah, lebih kepada politik, ya, political commitment gitu. Bang, ini dalam 10 tahun ke depan kita bicara
rumah untuk rakyat. Ya. Di sekitar Jabodetabek ini arahnya kemana Bang? Secara lokasi? Kalau kita lihat dari infrastruktur kan, sekarang ini kan timur ke barat yang sudah mulai dibangun. Bahkan kereta cepat ini kan menghubungkan Jakarta dengan barat kan, dengan timur. Iya. Nah, berarti timur bukan ke timur ke barat, timur ke pusat. Timur ke pusat atau pusat ke timur itu akan berkembang lebih cepat. Relatif dibandingkan dengan timur dengan pusat dengan barat. Tetapi saya dengar barat akan mengembangkan MRT malah. Barat tuh di mana? Dari tuh, Bang? BSD. Oh, BSD, iya. Ya, menyambung ke pusat. Iya. Ya, dia akan bangun MRT. Nah, tetapi Pemda DKI saat ini juga membuat studi dengan lembaga ya yang mendorong ya dari Jepang dan Korea kalau nggak salah untuk membangun MRT dari timur ke barat. Timur itu adalah Bojonggede, ya kan? Bogor. Kemudian dari pusat kita lihat ya, dari ke barat itu di Srengseng. Itu akan dibangun 87 km. Iya. Kalau sekarang kan yang dibangun kan baru dari tahap 1 dari Jakarta Selatan ke pusat. Sekarang dari pusat ke kota kan, ke baratnya. Nah, nanti timur itu akan dibangun 81 km. Berarti 3 kali dari yang ada sekarang. Jadi Bang, yang berdampak signifikan apakah jalan tol atau rel kereta? Kereta dong. Oh, kereta. Karena lebih murah, Pak. Kemana-mana lebih murah. LRT kan jauh lebih murah. 23.000 loh nanti Bang. Tapi kan akan disubsidi. Iya. Itu kan masih dinego sama pemerintah. Tapi kan kalau tol kan pasti lebih mahal. Kalau itu kan rel sendiri, ya kan. Tidak mengurangi kemacetan kalau bukan kereta. Jadi jalur kereta itu lebih berdampak signifikan terhadap pembangunan perumahan. Arahnya gitu ya. yang dipilih oleh konsumen. Karena konsumen kan melihat begini. Jarak nomor 1. Tapi di atas jarak itu adalah jarak tempuh, berarti waktu. Nah, gitu loh. Nah, kereta ini akan membuat waktu itu lebih esensial dibandingkan dengan jarak. Iya dong, karena kecepatan kereta kan lumayan kan. Iya. Artinya dia bisa menghindari kemacetan gitu loh. Oke, baik Bang. Bang Panangian, terima kasih nih atas obrolannya kita soal perumahan. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada masyarakat Bang. Mudah-mudahan. Dan pertanyaan-pertanyaan Anda memang masih sama dengan 10 tahun lalu. Wah, luar biasa. Jadi saya juga mengunyahnya mudah dan mencernanya mudah. Luar biasa ini Gunde. Baik, Sobat Freedom Talk, demikian perbincangan saya bersama Bung Panangian Simanungkalit. Beliau adalah pengamat properti dan industri perumahan nasional. Mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.